Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu Guru pendamping yang sampai hari ini masih setia mendampingi adik-adik untuk mengikuti pembelajaran skolastik pada hari ini. Salam cerdas juga untuk adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Baik adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi untuk membahas materi skolastik Bahasa Indonesia, tentunya bersama saya, Nur Fadilah. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas subtes pengetahuan dan pemahaman umum atau yang biasa disingkat dengan PPU. Nah, materinya masih sama ya dengan materi sebelumnya, yaitu bagian sintaksis. Nah, tetapi kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai frasa, hari ini kita akan membahas mengenai kalimat ya, kalimat. Nah, jadi seperti yang sudah kakak jelaskan sebelumnya, bahwa dalam bahasa Indonesia ada beberapa urutan ya, ada kita sudah mempelajari mengenai kata, mempelajari mengenai frasa, klausa, dan saat ini kita akan mempelajari mengenai kalimat. Nah, apa itu kalimat? Nah, tentunya adik-adik pasti sudah tahu ya, kalimat ini sudah dipelajari pada saat SMP ya, adik-adik masih SMP, dan juga di SMA sekarang juga dipelajari tentang kalimat. Nah, jadi kalimat adalah gabungan kata yang sedikitnya mengandung unsur subjek dan predikat ya. Jadi kalimat itu bisa dikatakan sebuah kalimat ketika memiliki unsur subjek dan predikat. Nah, di luar dari unsur ini, maka kalimat itu menjadi tidak sempurna atau bisa dikatakan bukan sebuah kalimat ya. Nah, untuk kalimat, nanti kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama adalah mengenai pola kalimat. Ini yang paling sering muncul di soal-soal UTBK ya, mengenai pola kalimat. Dan yang kedua adalah jenis-jenis kalimat. Ini juga sebenarnya adik-adik sudah pelajari ya di sekolah. Nah, tetapi di sini kita akan mengulas kembali ya. Oke. Nah, mengenai pola kalimat, tentunya ada unsur-unsur di dalam kalimat yang membuat kalimat tersebut bisa kita polakan. Yang pertama adalah, masih ingat mengenai unsur-unsur pembentuknya? Tentunya masih ya adik-adik. Nah, jadi ada subjek, kemudian ada predikat, ada objek, ada keterangan, dan ada pelengkap. Nah, jadi nanti kita akan membahas perbedaan dari atau ciri-ciri dari setiap unsur pembentuk kalimat ini. Nah,
Jadi ciri-ciri unsur pembentuk kalimat dalam hal ini adalah subjek, yaitu yang pertama, subjek bisa berupa kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Nah, yang dimana kata benda di sini contohnya ya, bunga itu harum sekali. Nah, subjeknya di sini adalah bunga ya. Bunga itu adalah nomina atau kata benda. Kemudian bisa berupa kata kerja. Kata kerja misalnya menari adalah hobi saya. Nah, menari di sini adalah kata kerja, tetapi bisa juga bertindak sebagai subjek ya. Kemudian kata sifat. Kata sifat contohnya misalnya ya, subjek yang berupa kata sifat. Ramah, ramah ini suatu sifat ya, adalah sifat yang baik. Nah, jadi subjek itu tidak melulu soal orang ya, pelaku, tidak perlu soal bisa juga menari, ramah, atau kata lainnya ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua dari subjek adalah terletak sebelum dan setelah predikat. Nah, meskipun kita belum membahas predikat, tentunya adik-adik sudah pernah mendengar ya kata predikat. Nah, jadi subjek itu terletak sebelum, bisa sebelum dan bisa juga setelah predikat. Contohnya, Baso menyapu lantai. Nah, predikat di sini adalah menyapu. Baso di sini bertindak sebagai subjek. Nah, subjek bisa sebelum predikat. Oke ya, seperti ini contohnya. Dan ada juga misalnya, ada 5 orang di dalam kelas. Ada 5 orang, ini adalah subjek. Predikatnya di mana? Predikatnya di sini ya adik-adik. Nah, predikatnya adalah ada. Jadi terletak setelah predikat bisa juga ya. Jadi tidak semua kalimat subjeknya itu berada di awal atau sebelum predikat. Ada juga kalimat yang subjeknya berada setelah predikatnya ya. Itu benar juga. Nah, kemudian ciri yang ketiga yaitu subjek dapat menjawab pertanyaan apa atau siapa. Nah, ini yang paling sering kita gunakan kalau kita ingin memulakan kalimat. Jadi, coba lihat kalimatnya. Apakah bisa menjawab apa atau siapa? Kalau bisa, berarti itu bisa dikatakan sebagai subjek. Contohnya, Yuda mencuci tas sekolah. Nah, kalau misalnya kita bingung yang mana ya subjeknya, nah kita tinggal menjawab pertanyaan apa atau siapa. Misalnya ya, siapa mencuci tas? Yuda. Nah, gitu. Jadi mencuci di sini ini adalah predikat ya. Nah, kalau kita bingung menentukan yang mana ya subjeknya, nah kita tinggal mencocokkan atau menjawab pertanyaan siapa. Siapa yang mencuci? Oh, Yuda. Nah, berarti Yuda di sini bertindak sebagai subjek. Seperti itu. Contoh yang kedua, ketahanan jembatan layang perlu ditinjau lagi. Nah, ketahanan jembatan layang perlu ditinjau lagi. Bingung yang mana subjeknya? Nah, coba kita menjawab pertanyaan apa ya. Misalnya, apa yang perlu ditinjau lagi? Ya, berarti jawabannya adalah ketahanan jembatan layang. Nah, seperti itu. Jadi, ketahanan jembatan layang bertindak sebagai subjek. Jadi untuk memulakan kalimat memang seperti itu ya, kita mencocok-cocokkan. Apakah misalnya bisa menjawab apa atau siapa? Oh, berarti bisa dikatakan sebagai subjek. Nah, kemudian ciri yang berikutnya yaitu subjek disertai kata itu dan yang ya. Jadi subjek itu biasanya disertai atau ada yang mengikuti kata itu dan yang. Contohnya, mobil yang berwarna merah itu, nah ya, di sini ada kata yang. Bagus sekali. Nah, kalau kita bingung menentukan yang mana subjeknya, atau misalnya ya, kita sudah tahu, oh subjeknya itu adalah mobil. Tetapi tidak sampai di situ juga.
ya. Jadi karena ada kata yang di sini sehingga mobil yang berwarna merah itu, nah, itu adalah bertindak sebagai subjek ya. Nah, jadi subjeknya panjang, tidak hanya mobil saja gitu. Kenapa? Karena kata yang di sini biasanya dikatakan sebagai ini ya, perluasan subjek. Perluasan subjek. Seperti itu. Jadi kata yang pada kalimat ya, kalau dia berada di subjek, maka dia bertindak sebagai perluasan subjek. Jadi subjek intinya adalah mobil, tetapi yang berwarna merah itu sebagai perluasan ya, atau dia menjelaskan mengenai si mobil. Bagus sekali nanti bertindak sebagai predikatnya. Contoh yang lainnya juga, anak-anak sekolah itu lucu sekali. Nah, subjeknya sama, tidak sampai di anak-anak ya. Tetapi anak-anak sekolah itu lucu sekali. Nah, jadi sampai di kata itu adalah subjek. Jadi ciri-ciri untuk mengetahui subjek biasanya ditandai dengan kata yang dan juga ada kata itu ya, adik-adik. Nah, jadi di sini jangan untuk menentukan subjek itu cukup mudah ya, karena kita sudah ketahui ciri-cirinya. Selanjutnya untuk unsur predikat, ciri-cirinya adalah yang pertama, predikat bisa berupa kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Nah, jadi kalau mungkin adik-adik selama ini mengetahui, predikat itu pasti kata kerja. Nah, tidak semua ya. Jadi predikat itu bisa juga berupa kata benda dan kata sifat. Contohnya, ayah membeli seikat bunga. Nah, berarti subjeknya di sini adalah ayah. Subjek di sini adalah ayah. Predikatnya adalah membeli. Membeli ini adalah kata kerja, ya. Kemudian contoh berikutnya, dia ibu saya. Nah, ibu saya ini itu adalah nomina atau kata benda, ya. Tapi bertindak sebagai predikat. Atau contoh berikutnya, Nita baik sekali. Nah, baik sekali ini adalah kata sifat, tetapi dalam kalimat ini itu bertindak sebagai predikat, seperti itu. Jadi jangan bingung lagi ya adik-adik kalau kata kerja predikat itu tidak semuanya kata kerja. Nah, predikat juga bisa berupa ialah, adalah, atau merupakan ya. Nah, biasanya ini adalah biasa disebut sebagai kata kerja atau verba copula ya. Verba copula. Kata ialah, adalah, dan merupakan. Nah, contohnya ia adalah dosen. Berarti di sini predikatnya adalah. Atau Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, merupakan di sini adalah predikat, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, ciri-ciri berikutnya ya, dapat berbentuk pengingkaran. Nah, ada kata pengingkaran ya. Contoh, Adi bukan mahasiswa. Nah, jadi kata bukan di sini itu bertindak sebagai predikat ya. Atau misalnya Nita tidak tidur di kelas gitu. Jadi bisa juga bertindak sebagai predikat. Ciri berikutnya, predikat bisa menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana. Nah, contohnya, dinding gardu itu berlumut karena tidak terawat. Oke. Ini di sini minta maaf ya, di sini ada seharusnya ada K ya, ada huruf K-nya. Nah, dinding gardu itu ada kata itu, adik-adik masih ingat kalau ada kata itu berarti bertindak sebagai
subjek. Dinding gardu itu berlumut. Nah, berlumut. Di sini berlumut itu adalah predikat karena tidak terawat. Nah, sekarang misalnya adik-adik bingung menentukan yang mana predikatnya, berarti tinggal mencoba untuk menjawab bagaimana dinding gardu itu berlumut. Nah, seperti itu ya. Jadi, bagaimana dinding gardu itu berlumut. Jadi, berlumut di sini bertindak sebagai predikat. Kemudian ciri berikutnya dapat didahului keterangan. Contohnya misalnya akan ya, selalu, sangat, sedang, sebaiknya, hampir, mesti, selayaknya, dan seterusnya ya, yang berupa keterangan. Kemudian ciri berikutnya yaitu tidak dapat didahului kata yang. Jika didahului, maka kalimat berubah menjadi perluasan subjek. Contohnya misalnya, Nito yang merupakan anak Bu Siti sedang bermain di rumah temannya. Nah, kalau kita lihat kalimatnya berdasarkan ciri ini ya, maka merupakan seharusnya di sini bertindak sebagai predikat. Tetapi karena ada kata yang di sini, sehingga kata merupakan tidak bertindak sebagai predikat. Tetapi kata yang di sini membuat subjek Nito ini menjadi luas. Jadi Nito yang merupakan anak Bu Siti itu bertindak sebagai subjeknya. Seperti itu. Nah, di mana predikatnya? Predikatnya adalah sedang bermain. Gitu. Di sini adalah predikat di rumah temannya. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik, meskipun ada kata merupakan atau ada kata verba atau yang mencirikan itu adalah predikat, tetapi didahului dengan kata yang, maka tidak termasuk ke dalam predikat. Nah, kemudian contoh sedang bermain itu ini ya, dapat didahului keterangan seperti ini, sedang bermain gitu. Jadi predikatnya tidak hanya bermain saja, tapi kata sedang juga ikut ke dalam predikat. Jadi seperti itu ya adik-adik. Ini untuk ciri dari predikat. Nah, selanjutnya untuk unsur objek. Ciri-ciri dari objek yang pertama adalah terdapat setelah predikat ya. Jadi kalau ada predikat, setelahnya itu langsung objek, seperti itu ya. Contohnya misalnya, ibu sedang mencuci sayuran. Nah, objeknya di sini adalah sayuran ya. Ibu sedang mencuci sayuran. Atau contoh yang berikutnya, ayah sedang membuat nasi goreng. Nasi goreng di sini bertindak sebagai objek. Kemudian ciri berikutnya, dapat dipasifkan. Jadi objek itu kalau berada dalam kalimat dapat dipasifkan. Maksudnya objek kalimat aktif bisa menjadi subjek di kalimat pasif. Nah, ini juga sebenarnya belum kita bahas ya mengenai kalimat aktif, kalimat pasif, tapi saya yakin adik-adik sudah mengetahui ya yang mana yang termasuk kalimat aktif dan pasif. Contohnya misalnya ya, sayuran, misalnya ada kalimat aktif di mana misalnya ibu ya, ibu sedang mencuci sayuran. Oke, kita ambil yang di atas ya, ada kalimat di atasnya. Oke, nah ini ya misalnya contoh kalimatnya. Ibu sedang mencuci sayuran, ini adalah contoh kalimat aktif. Kalimat aktif. Nah, ciri-ciri objek adalah dikatakan objek ketika kata tersebut bisa dipasifkan. Berarti sayuran di sini karena bertindak sebagai objek maka dapat menjadi subjek pada kalimat pasif. Kita ubah, sayuran sedang dicuci ibu, gitu ya. Jadi kalau kalimat aktif itu biasanya ditandai dengan imbuhan me.
kalau kalimat pasif biasanya ditandai dengan imbuhan di, ya. Jadi kalau kalimatnya maknanya tetap sama, ya, ketika dia berupa kalimat aktif dan kalimat pasif, maka itu sudah benar. Seperti ini, ya, sayuran sedang dicuci ibu. Tetapi ada juga kalimat yang ketika dia tidak ketika misalnya kita ingin mengatakan itu sebagai objek, tetapi pada saat dijadikan kalimat pasif maka maknanya berbeda atau tidak menjadi tidak logis, ya, kalimatnya, maka itu bukan objek, ya, adik-adik. Nah, contohnya lagi, nasi goreng sedang dibuat ayah. Ini kalimat pasif dari contoh yang ini. Ayah sedang membuat nasi goreng. Kalau kita ubah, ya, misalnya ini adalah objek, kalau kita ubah menjadi subjek di kalimat pasif, nasi goreng sedang dibuat ayah. Itu makna kalimatnya sama dengan yang di kalimat aktif, ya. Sehingga itu tadi, kalau objek itu bisa dipasifkan. Kalau tidak bisa dipasifkan berarti bukan objek, gitu. Nah, kemudian ciri berikutnya yaitu objek tidak didahului preposisi. Ya, preposisi itu kita sudah bahas adalah kata depan. Kemudian selanjutnya unsur pelengkap. Nah, jadi biasanya memang objek dan pelengkap itu sulit, ya, dibedakan. Tapi di sini nanti setelah adik-adik mengikuti pembelajaran ini, insya Allah sudah bisa dibedakan, ya. Pelengkap di mana ciri-cirinya adalah dapat setelah predikat atau objek. Nah, gitu. Jadi bedanya dari objek adalah kalau objek itu setelah predikat pasti, gitu. Tetapi kalau pelengkap bisa setelah predikat, bisa juga setelah objek. Nah, contohnya, ya. Ia menjadi dosen. Ia di sini subjek, menjadi di sini adalah predikatnya, dosen di sini adalah pelengkap, ya. Pelengkap. Tony membelikan Ani tas baru. Nah, Tony di sini bertindak sebagai subjek, membelikan bertindak sebagai predikat, Ani bertindak sebagai objek, dan tas baru bertindak sebagai pelengkap. Nah, kalau mau membuktikan, ya, apakah Ani itu benar-benar objek atau bukan, coba kita pasifkan. Ani dibelikan oleh Tony tas baru. Nah, itu kalimatnya maknanya tetap sama, ya, berarti Ani itu sudah benar bertindak sebagai objek. Kemudian tidak dapat dipasifkan, ya. Kalau pelengkap itu tidak dapat dipasifkan. Bedanya dengan objek, kalau objek bisa dipasifkan. Contohnya, dia menangis terseduh-seduh. Kalau kita buat kalimat pasifnya, berarti kita mencoba membalik, ya. Terseduh-seduh, terseduh-seduh, ia dinangis. Nah, itu tidak cocok, ya, kalimatnya. Jadi tidak logis. Atau contohnya lagi kalimatnya, Siska belajar matematika. Nah, matematika di sini bertindak sebagai pelengkap karena tidak bisa dibalik atau tidak bisa dipasifkan. Karena kalau kita pasifkan, matematika diajar Siska. Nah, itu kalimatnya akan menjadi tidak logis, gitu. Jadi kalau pelengkap itu tidak bisa dipasifkan. Kemudian ciri berikutnya juga tidak didahului oleh preposisi. Sama dengan objek, ya, tidak didahului oleh kata depan. Oke, selanjutnya unsur keterangan. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak wajib. Jadi keterangan itu dalam sebuah kalimat itu tidak wajib. Dan dapat dipindah-pindahkan atau fleksibel. Jadi keterangan itu bisa berada di awal kalimat, bisa juga berada di tengah kalimat, atau bisa juga berada di akhir kalimat. Dan ketika dipindah-pindahkan keterangan itu, makna kalimatnya tetap sama, ya. Kecuali kalau dipindahkan kemudian kalimatnya menjadi tidak logis atau berbeda maknanya, berarti itu bukan keterangan. Contoh, ia sekarang menjadi dosen. Nah, di sini yang bertindak sebagai keterangan itu adalah
sekarang ya. Sekarang. Sekarang di sini masuk ke dalam keterangan waktu. Nah, jadi kalau keterangan itu bisa dipindah-pindahkan atau fleksibel. Contohnya, kita coba balik ya. Sekarang itu berada di depan. Sekarang, ia menjadi dosen. Nah, jadi itu kalimatnya ya, kalimatnya maknanya tetap sama ya dengan contoh di atasnya. Seperti itu. Jadi ia sekarang menjadi dosen, sekarang ia menjadi dosen, atau juga kita balik lagi. Ia menjadi dosen sekarang. Nah, itu maknanya tetap sama. Seperti itu. Jadi kalau keterangan bisa dipindah-pindahkan. Yang kedua, bisa didahului preposisi atau konjungsi. Nah, ini juga sudah kita bahas ya, preposisi itu apa, konjungsi itu apa. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Kata penghubung. Contohnya, saya membeli ikan di pasar. Nah, di pasar ini, di sini ya, kata di sini bertindak sebagai preposisi. Gitu. Jadi di pasar bertindak sebagai keterangan ya. Saya di pasar membeli ikan. Nah, itu kalau kalimatnya kita coba keterangannya coba kita balik ya. Gitu. Maknanya tetap sama. Kemudian orang itu terjatuh karena kelelahan. Nah, ada kata karena. Karena di sini adalah konjungsi, sehingga karena kelelahan itu bertindak sebagai keterangan. Atau contoh berikutnya ya, nenek akan pergi haji kalau tanahnya terjual. Nah, jadi ada kata kalau. Kalau di sini bertindak sebagai kata penghubung atau konjungsi, sehingga kalimat ini kalau tanahnya terjual itu bertindak sebagai keterangan. Seperti itu ya. Jadi biasanya di sini memang dibutuhkan pengetahuan adik-adik mengenai kata depan dan kata penghubung. Nah, keterangan juga bisa dapat berupa kata, frasa, atau anak kalimat ya. Contohnya misalnya kalau berupa frasa berarti ditandai dengan preposisi. Preposisi ke, dari, di, dalam, pada, oleh, dan seterusnya ya. Kemudian berupa anak kalimat ditandai dengan konjungsi. Contohnya ya, sebenarnya sudah ada di sini. Nenek akan pergi haji kalau tanahnya terjual. Nah, ada konjungsi di sini. Sehingga kalau tanahnya terjual itu bertindak sebagai anak kalimat. Gitu. Jadi induk kalimatnya adalah yang ini, ya. Ini induk kalimat. Kemudian makna yang menyatakan keterangan. Jadi kalau kita mau mengetahui ya ini keterangan apa. Nah, jadi ada beberapa jenis keterangan. Bisa keterangan waktu. Contohnya biasanya ditandai dengan di, pada, dalam, atau minta maaf ya, maksudnya di sini keterangan tempat. Kalau keterangan waktu berarti kemarin, besok, saat, setelah, ketika. Jadi kalau ada kata tersebut berarti itu menandai keterangan waktu. Kemudian makna cara atau alat. Contohnya kata dengan, atau yang maknanya tujuan berarti ditandai dengan kata untuk, agar, dan supaya. Kemudian makna sebab. Contohnya lantaran dan karena. Jadi kalau ada kata seperti ini itu adik-adik bisa maknai, oh apakah dia keterangan tempat, waktu, dan seterusnya ya. Oke, nah jadi semua unsur pembentuk kalimat itu sudah kita bahas ciri-cirinya ya. Jadi untuk lebih mengingat kembali ya, kita pastikan kembali
kalau subjek biasanya itu bisa menjawab pertanyaan apa atau siapa ya. Kalau predikat biasanya bisa menjawab pertanyaan kenapa atau bagaimana. Dan umumnya ya, ini umumnya berupa verba. Kemudian objek ini adalah yang dikenai pekerjaan dan dapat dipasifkan ya. Ciri utamanya adalah objek itu dapat dipasifkan. Kemudian keterangan. Keterangan itu dapat berupa preposisi atau konjungsi dan fleksibel ya. Keterangan fleksibel itu bisa dipindah-pindahkan. Kemudian pelengkap. Pelengkap tidak dapat dipasifkan dan tidak fleksibel. Seperti itu. Jadi ini hanya garis besar dari yang kita sudah bahas mengenai unsur-unsur pembentuk kalimat. Oke, nah di sini ada sebuah kalimat, kita mencoba untuk memulakan ya kalimatnya berdasarkan apa yang sudah kita pelajari. Dina sedang memanen buah stroberi di kebun. Nah, kalau kita bingung yang mana ya sebagai subjek, nah coba kita masukkan pertanyaan apa atau siapa. Tapi karena ini adalah nama orang, berarti kita menggunakan kata apa. Apa yang sedang memanen? Maksudnya di sini adalah siapa ya? Siapa yang sedang memanen? Berarti yang sedang memanen itu adalah Dina, ya. Dina berarti Dina bertindak sebagai subjek. Sedang memanen ini adalah kata bertindak sebagai predikat. Masih ingat tadi predikat itu biasanya ada keterangan ya? Ada kata keterangan yang mengikutinya. Nah, kemudian buah stroberi. Buah stroberi di sini apakah bertindak sebagai objek atau pelengkap? Nah, kalau bingung, coba kita pasifkan kalimatnya. Apakah bisa ya? Buah stroberi sedang dipanen Dina. Nah, itu kalimatnya bisa ya. Maknanya tetap sama. Berarti buah stroberi di sini bertindak sebagai objek. Di kebun, ingat ada preposisi di. Di itu bertindak sebagai kata depan ya, sehingga termasuk ke dalam keterangan. Jadi polanya adalah SPOK gitu. Kalau kita mau coba balik-balik ya untuk keterangan. Di kebun, Dina sedang memanen buah stroberi. Nah, maknanya tetap sama ya. Jadi itu untuk keterangan, bisa dibalik-balik. Nah, kalimat berikutnya, botol ini berisi parfum. Oke, karena ini adalah, coba kita melihat ya, apakah yang mana yang berperan sebagai subjek. Apa yang berisi parfum gitu. Oh, botol ini. Nah, sehingga botol ini bertindak sebagai subjek. Berisi ini adalah predikat. Nah, parfum apakah bertindak sebagai objek atau pelengkap? Kalau adik-adik bingung, coba pasifkan. Apakah bisa dipasifkan kalimatnya ya? Parfum diisi oleh botol ini. Nah, maknanya menjadi berbeda ya. Sehingga parfum di sini bertindak sebagai pelengkap. Seperti itu. Jadi jangan terbalik-balik lagi objek dengan pelengkap. Oke, kalimat berikutnya. Pemerintah memberikan rakyat miskin bantuan langsung tunai. Nah, berarti di sini yang bertindak sebagai subjek adalah pemerintah. Memberikan itu adalah predikat. Rakyat miskin di sini adalah objek ya. Bantuan langsung tunai itu bertindak sebagai pelengkap. Seperti itu. Kenapa? Jadi kalau masih bingung ya, kenapa rakyat miskin objek? Coba kita balik. Kita pasifkan.
rakyat miskin diberikan oleh pemerintah bantuan langsung tunai. Nah, kalimatnya tetap maknanya sama sehingga objek sudah benar ya, rakyat miskin. Kalimat berikutnya, Bu Rahmi berjualan kupat tahu. Oke, sudah jelas ya, di sini subjek, berjualan di sini predikat, kupat tahu. Kupat tahu apakah objek atau pelengkap? Coba kita pasifkan. Kupat tahu dijualan oleh Bu Rahmi. Nah, kalimatnya menjadi tidak logis. Sehingga tidak bisa ya, bukan bertindak sebagai objek tetapi bertindak sebagai pelengkap. Oke, selanjutnya, adik makan pisang yang manis dengan lahap. Oke. Adik di sini bertindak sebagai subjek, makan bertindak sebagai predikat, pisang yang manis itu bertindak sebagai objek ya. Kemudian dengan lahap itu adalah keterangan. Oke, ya, seperti itu. Coba kita beralih ke contoh soalnya ya. Adik-adik, coba adik-adik sambil membaca soalnya, mencoba juga untuk menjawab ya. Nah, soal yang pertama, akhir-akhir ini berbagai restoran dan kafe sering muncul di berbagai judul drama Korea. Pola kalimat tersebut adalah apakah A, KSP atau keterangan subjek predikat, B, KSPO, C, KSPK, D, KSOK, dan E, KSPPL. Nah, kita coba memulakan ya kalimatnya. Akhir-akhir ini, kalau ada akhir-akhir ini ya, itu merupakan keterangan ya, keterangan. Kenapa? Karena akhir-akhir ini itu menunjukkan keterangan waktu ya. Kemudian termasuk keterangan juga karena setelahnya ada tanda koma gitu. Jadi ingat kembali aturan penulisan tanda koma, setelah keterangan pengantar kalimat maka harus ada tanda koma ya gitu. Berbagai restoran dan kafe itu bertindak sebagai subjek tentunya ya. Kemudian sering muncul di sini karena ada penanda ini ya, ada keterangan di sini, kata keterangannya sering muncul. Jadi sering muncul di sini bertindak sebagai predikat di berbagai judul drama Korea. Ada kata di ya, ada di situ bertindak sebagai preposisi atau kata depan, sehingga di berbagai judul drama Korea itu bertindak sebagai keterangan. Berarti polanya adalah keterangan, subjek, predikat, dan keterangan lagi. Nah, berarti kalau kita lihat di opsinya, yang paling cocok adalah ini salah ya. KSPO tidak ada ya objek di sini. KSPK oke ya. Kemungkinan C jawabannya. KSOK salah juga ya. KSPPL oke, salah juga. Berarti jawaban yang tepat adalah opsi C. Seperti itu. Oke, adik-adik, mudah ya. Ini soal memulakan kalimat. Kalau kita sudah paham mengenai ciri-ciri dari setiap unsurnya, maka akan mudah. Contoh soal yang kedua. Berikut ini kalimat yang tidak mengandung objek ya, yang tidak mengandung objek. Berarti kita coba memulakan setiap opsinya. Semua siswa tidak perlu berangkat ke sekolah pagi ini. Subjeknya yang mana? Jadi subjeknya adalah semua siswa.
subjek, tidak perlu berangkat. Tidak perlu berangkat itu adalah predikat. Ke sekolah pagi ini. Nah, ke sekolah pagi ini itu adalah keterangan. Keterangan ya, karena ada penanda keterangannya, ada preposisi SPK. Oke, tidak ada objek. Berarti bisa jadi jawabannya A. Kita keep dulu. Kalau opsi B, para buruh sangat membutuhkan bantuan sosial pemerintah. Para buruh itu subjek, sangat membutuhkan itu adalah predikat, bantuan sosial pemerintah. Nah, apakah itu objek atau pelengkap? Coba kita pasifkan ya kalimatnya. Bantuan sosial pemerintah sangat dibutuhkan oleh para buruh. Nah, kalimatnya masih sama ya, masih sama maknanya dengan kalimat aktifnya. Sehingga bantuan sosial pemerintah itu bisa dikatakan sebagai objek. Seperti itu ya. Oke, sekarang opsi C. Setiap hari sudah pasti adalah keterangan ya, karena menunjukkan waktu. Tenaga kesehatan ini adalah subjek. Memberikan itu adalah predikat. Pelayanan terbaik apakah objek atau pelengkap? Coba kita pasifkan ya. Pelayanan terbaik diberikan oleh tenaga kesehatan. Oke, benar ya. Maknanya tetap sama. Berarti pelayanan terbaik bertindak sebagai objek. Oke, kemudian D. Kini sudah pasti adalah keterangan. Masyarakat umum sudah melaporkan banyak berita hoax. Masyarakat umum tentunya ini adalah subjek, sudah melaporkan itu adalah predikat, banyak berita hoax ya, banyak berita hoax itu bertindak sebagai objek ya. Coba dipasifkan. Banyak berita hoax sudah dilaporkan oleh masyarakat umum. Nah, itu juga kalimatnya maknanya tetap sama. Berarti sudah benar objek di sini. Kemudian opsi E, dia menginvestasikan sebagian uangnya kepada lembaga keuangan. Dia, subjek, menginvestasikan predikat, sebagian uangnya itu objek kepada lembaga keuangan. Nah, kepada lembaga keuangan di sini bertindak sebagai keterangan ya. Gitu. Nah, jadi opsi yang tidak punya objek, tidak memiliki objek adalah opsi A ya. Gitu. Oke, adik-adik gampang ya. Kita coba ke soal berikutnya. Nah, contoh soal yang ketiga ada kalimat yang ada bacaan ya, tapi kita coba ke soalnya terlebih dahulu. Kalimat 5 anak kecil melompat-lompat di tengah lapangan memiliki pola yang sama dengan kalimat apakah A kalimat 1, B 3, C 5, D 6 dan E 8. Oke, kita coba buat dulu polanya ya. 5 anak kecil berarti adalah subjek. Melompat-lompat adalah predikat. Di tengah lapangan itu adalah keterangan. Oke, berarti yang kita butuhkan adalah pola SPK. Kita lihat di bacaannya ya. Bacaannya itu yang diminta kalimat 1, kemudian kalimat 3, kalimat 3 di sini ya.
Kemudian kalimat berapa lagi? 5. Kalimat 5 ini. Kemudian 6 dan 8. Oke. Kita coba cari yang polanya SPK. Kalau untuk kalimat 1, kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Oke, kebudayaan Indonesia itu adalah subjek. Dari zaman ke zaman ada penanda keterangan di sini ya. Dari zaman ke zaman itu adalah keterangan. Mengalami predikat perubahan. Perubahan di sini adalah bertindak sebagai perubahan dialami oleh kebudayaan Indonesia dari sini bertindak sebagai objek ya. Kalau di kalimat 3, perubahan kebudayaan subjek terjadi sangat cepat ya, terjadi sangat cepat itu predikat karena pengaruh unsur-unsur globalisasi terhadap kebudayaan Indonesia. Nah, ada kata karena ya, karena. Karena di sini penanda keterangan. Seperti itu. Jadi karena dan seterusnya sampai ke unsur kebudayaan Indonesia itu bertindak sebagai keterangan. Berarti yang memiliki pola yang sama dengan soal SPK itu adalah kalimat ketiga ya. Tapi kita keep dulu. Kita coba menjawab di kalimat 5 ya. Pola hidup masyarakat masa kini di sini yang bertindak sebagai subjek. Pola hidup masyarakat masa kini dengan masa dahulu. Di sini pola hidup masa kini sampai masa dahulu itu bertindak sebagai subjek sangat berbeda ya, sangat berbeda. Itu bertindak sebagai predikat. Gitu. Berarti polanya cuma SP saja ya. Kalau kalimat 6, hal ini subjek ya merupakan itu predikat dampak arus global. Ini adalah objek sehingga perlu penanganan yang lebih baik. Itu adalah pelengkap ya. Kemudian kalimat 8, sebagai contoh koma, kalau ada tanda koma di awal kalimat ya, berarti itu bertindak sebagai keterangan. Di bidang pertanian ada penanda keterangan di sini, berarti keterangan juga. Masyarakat yang dahulu sangat menjunjung tinggi budaya gotong royong. Berarti masyarakat di sini yang dahulu sampai dahulu ya itu adalah subjek. Sangat menjunjung tinggi itu adalah predikat. Budaya gotong royong itu adalah objek. Dalam menyelesaikan dan seterusnya ada kata dalam ya, bertindak sebagai di sini penanda keterangan ya, seperti itu. Nah, jadi sudah tidak ada yang sepola dengan soal ya, kecuali di kalimat ketiga. Sehingga jawabannya di sini adalah yang B. Oke. Kemudian contoh soal berikutnya. Bacalah teks berikut. Oke, kita skip ya. Kita ke soalnya. Kalimat pada hari Jumat lalu, Bapak berjalan dan berkeliling dengan semangat. Nah, polanya yang diminta adalah memiliki pola yang sama dengan kalimat yang mana ya? Kita coba polakan. Pada hari Jumat lalu, keterangan Bapak di sini adalah subjek ya. Lalu berjalan dan berkeliling itu adalah predikat ya.
predikat. Kemudian dengan semangat ada penanda keterangan di sini ya, keterangan. Berarti polanya adalah keterangan subjek predikat keterangan, KSPK. Kita coba melihat di kalimatnya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita ingin mencari pola yang sama, KSPK. Oke. Kita lihat dulu ya. Untuk kalimat yang pertama, sudah sebulan lebih, itu adalah keterangan, menunjukkan keterangan waktu. Besudut ini nama orang ya. Besudut itu berarti subjek. Masuk kuliah dan mulai berurusan. Masuk kuliah dan mulai berurusan itu adalah predikat ya. Predikat. Dengan pelajaran. Ingat ada penanda keterangan di sini ya, berarti bertindak sebagai keterangan. KSPK. KSPK sama ya. Sama dengan kalimat 1. Berarti jawabannya kalimat 1. Kita coba membahas kalimat 2 dan seterusnya. Besudut itu subjek, adalah predikat. Orang rimba pertama yang lulus seleksi sebagai mahasiswa di sebuah universitas di Jambi. Nah, orang rimba ya, orang rimba pertama itu bertindak sebagai objek. Kenapa? Karena bisa dipasifkan ya, gitu. Jadi bisa dibalik. Orang rimba pertama yang lulus seleksi dan seterusnya ya. Jadi ada kata yang, di sini yang ini adalah perluasan dari objek. Jadi kata yang di sini itu meluaskan objek orang rimba pertama, gitu. Polanya adalah SPO. Kalau kalimat 3, dia berasal dari kelompok orang rimba yang tinggal di daerah aliran sungai. Berarti dia subjek, berasal itu predikat dari kelompok orang rimba dan seterusnya ya sampai ke Jambi. Itu adalah keterangan, gitu, SPK. Kalau kalimat 4, dia memilih masuk di jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Dia subjek, memilih itu adalah predikat, masuk itu adalah pelengkap ya. Di jurusan pendidikan ada penanda keterangan di sini, berarti sampai sekolah dasar adalah keterangan. Kalau kalimat kelima, kelak besudut ingin mengejar matahari dan mendidik anak-anak rimba baca tulis. Kelak besudut itu adalah subjek ya, ingin mengejar matahari dan mendidik anak-anak rimba ya. Sampai di sini itu adalah predikat. Kemudian baca tulis itu bertindak sebagai objek ya, karena bisa dibalik. Objek baca tulis ingin, berarti pelengkap ya, karena tidak bisa dibalik. Seperti itu. Berarti dari kelima kalimat ini yang sesuai dengan pola yang kita cari KSPK itu ada di kalimat ke pertama ya, kalimat ke-1. Nih ya jawabannya di kalimat 1. Oke. Selanjutnya di contoh soal berikutnya ya. Pola kalimat ketiga adalah, pola kalimat ketiga berarti kita hanya fokus di kalimat ketiganya saja ya. Peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm dapat menaikkan ketahanannya hingga 5 sampai dengan 10 tahun. Oke, polanya adalah peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal
sampai di sini ya, sampai setebal 4 cm itu bertindak sebagai subjek. Gitu. Jadi subjeknya panjang ya. Dapat menaikkan itu adalah predikat. Kemudian ketahanannya itu objek ya. Kenapa? Karena bisa dipasifkan kalimatnya. Coba kita pasifkan. Ketahanannya dapat dinaikkan oleh peningkatan mutu jalan tersebut. Nah gitu, jadi ketahanannya ini adalah objek. Hingga sampai 10 tahun ya, hingga 5 sampai dengan 10 tahun itu bertindak sebagai keterangan. Ada penanda keterangan di sini. Berarti polanya adalah SPOK ya. Apakah opsi A salah ya, sudah pasti salah. PSK salah. KSPO juga salah ya. SPPLK salah. SPOK iya, benar ya. Jadi opsi E ini adalah jawaban yang sesuai dengan pola kalimat ketiga. Oke. Jadi adik-adik gampang sekali ya. Memang kalau pada awal-awalnya kita memulakan itu agak rumit ketika belum tahu membedakan yang mana subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tetapi kalau adik-adik sudah sering menjawab soal seperti ini, maka itu akan memudahkan adik-adik untuk mengingat ciri-ciri dari unsur-unsur pembentuk kalimat. Oke. Nah, jadi adik-adik mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan kita hari ini mengenai kalimat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang masih setia sampai akhir pembelajaran, kepada Bapak Ibu guru pendamping. Demikian ya untuk materi hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.